Jemaah Jumat rahimahullah. Kita hidup dunia, Allah perintahkan untuk banyak beramal soleh, karena sesungguhnya itulah perbekalan menuju kehidupan akhirat kita. Tidak ada perbekalan yang terbaik dalam kehidupan dunia dari amal soleh dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk surga bukan karena banyaknya ilmu kita, akan tetapi kita masuk surga karena amalan soleh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 32, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang artinya, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Walaupun tentunya amal tanpa ilmu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amalan soleh adalah merupakan perbekalan terbaik yang kita bawa menuju kuburan. Karena seseorang di alam kubur, keselamatannya adalah ditentukan oleh amal soleh. Amal berupa keimanan dan ketakwaannya, amal berupa amalan anggota badannya ataupun lisannya, dan yang terpenting adalah hatinya. Jemaah Jumat rahimahumullah. Namun ada sesuatu yang lebih besar yang hendaknya kita pikirkan setelah kita beramal. Setelah kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk beramal soleh, setelah kita diberikan oleh Allah kekuatan dan kemampuan untuk berzikir kepada Allah, ada tugas lain yang lebih berat dari itu, yaitu menjaga amal agar tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang beramal akan tetapi dia tidak berusaha menjaga amal, akibatnya Allah batalkan amalan dia. Maka seorang mukmin dia merasa khawatir kalau amalnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman kepada Allah di kehidupan akhirat, dia khawatir kalau ternyata amal solehnya di hari kiamat tidak memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat rahimahullah. Banyak perkara menyebabkan amal seorang hamba dibatalkan Allah. Di antaranya yaitu seorang merasa ujub, merasa bangga diri dengan banyaknya amal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani berkata, ujub itu bisa membatalkan amal seorang hamba. Ketika seorang hamba sholat tahajud, kalau dia merasa bangga dengan salatnya, Allah batalkan amalnya. Ketika seorang telah berhasil menghafal Al-Quran, lalu dia bangga dengan hafalannya, Allah batalkan amalnya. Ketika seseorang telah melakukan berbagai macam amalan soleh, tetapi kemudian amalan soleh itu malah menimbulkan kesombongan dan kebanggaan pada dirinya, maka ujub itu termasuk syirik kecil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ujub termasuk syirik kecil karena hakikatnya dia seakan-akan mengungkit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua yang memberikan kepada dia kekuatan untuk beramal soleh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat rahimahumullah. Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara yang bisa membinasakan. Di antaranya seseorang merasa bangga ujub dengan pendapatnya, merasa bangga dengan dirinya. Ijabul mar'i binafsih. Seseorang merasa ujub, bangga dengan dirinya. Kemudian perkara yang kedua yang bisa membatalkan amal yaitu kita tidak takut kepada Allah saat kita sendirian. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunnahnya, Nabi SAW mengabarkan nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Kata Rasulullah, ternyata Allah batalkan dan hancur leburkan amalannya tersebut. Sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Sungguh sangat merugi orang itu, membawa pahala besar sebesar gunung Tihamah, ternyata Allah batalkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka suatu kaum seperti kalian mengambil malam, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia berani melanggar keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Dia lebih takut diawasi
sehingga pengawasan Allah baginya sesuatu yang hina di matanya. Saat ia diawasi oleh guru, saat ia diawasi oleh manusia, saat ia diawasi oleh istrinya, ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika tidak ada yang mengawasi dirinya, padahal Allah selalu mengawasi dirinya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berani melanggar larangan Allah. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, dia membawa pahala sebesar-besar gunung Tihama. Allah batalkan dan hancur leburkan amalan. Betapa meruginya diri kita jika seperti itu. Yang takutnya kepada Allah saat kita berada di hadapan manusia saja. Tapi ketika kita sendirian, tidak menjadi hamba yang takut kepada Allah. Padahal salafus saleh terdahulu, mereka ketika sendirian lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimahullah, di antara perkara yang bisa menghabiskan batalkan amal kita adalah kezaliman kita kepada orang lain dengan cara menggibah atau menyakiti hatinya dan yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatwa berkata bahwa seburuk-buruk dermawan adalah seorang dermawan dengan pahalanya dia berikan hadiah kepada orang lain. Dia gibah manusia, dia sakiti hati orang lain, dia pukul orang lain, maka sungguh orang ini orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflisun?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah. Maka para sahabat berkata, "Al-muflis fina ya Rasulullah man la dirham lahu wa la mata'a lahu." Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah, orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah bahwa orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala yang besar yang lainnya. Ternyata dia pernah menggibah orang lain, dia pernah menyakiti hati orang lain, dia pernah menempeli orang lain, bahkan dia pernah mengucurkan darah seseorang. Maka ia pun berikan amalan soleh itu kepada orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla an ayyubdo ma'alaihi. Ketika amal solehnya telah habis, padahal yang dizaliminya masih banyak, apa yang terjadi? Maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi itu, lalu ditimpakan kepada dirinya, lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam. Subhanallah. Jamaah Jumat rahimahullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dermawan dengan amalan soleh untuk kita berikan kepada orang lain, padahal kita sangat butuh pada hari kiamat kepada pahala kita. Tapi kemudian kita berikan kepada orang lain dengan cara menggibahnya, dengan cara menyakiti hatinya dan yang lainnya. Jamaah Jumat rahimahullah, di antara perkara yang bisa membatalkan amal, seorang mengharapkan kehidupan dunia dari amal. Yang dia harapkan di hatinya adalah kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Yang artinya barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan memberikan apa yang dia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Kata Allah, mereka nanti pada hari kiamat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalan mereka, sia-sia usaha mereka. Quran Surat Hud ayat 15 sampai 16. Jamaah Jumat rahimahullah, mari kita bayangkan seseorang ketika ia beramal soleh, tujuan terbesar di hatinya adalah dunia. Ketika seseorang sholat duha, ternyata tujuan dan niat terbesar di hatinya adalah ingin meraih kehidupan dunia. Ketika seseorang sholat tahajud, ternyata niat utama di hatinya mengharapkan kehidupan dunia. Allah batalkan amalannya karena seakan-akan dunia
penting bagi dia daripada amal soleh dan pahala. Padahal dunia di mata Allah sesuatu yang hina sekali, lebih hina daripada bangkai anak kambing, kata Rasulullah. Tapi kemudian amal soleh yang mulia kita jadikan sebagai tangga untuk mengharapkan kehidupan dunia. Tidak jemaah. Maka jagalah amalan kita. Kita sudah banyak beramal soleh, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal soleh. Namun tugas kita selanjutnya adalah menjaga amalan soleh kita jangan sampai dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul